Kenapa? Kenapa aku tidak boleh kuliah? Dasar anak kurang ajar. Kalau kamu kuliah, bagaimana dengan anak dalam kandunganku? Ting Ting. Lily. Kenapa kamu tega memukul anak? Nak, jangan bikin ibumu marah. Uangnya, ayah yang akan cari jalan keluar, kamu tenang saja. Ayah pasti biayai kamu kuliah. Dasar lelaki tidak berguna, penghasilan sedikit. Mau anak haram ini kuliah? Jangan mimpi. Kalau kamu biarkan dia kuliah, aku akan gugurkan kandungan. Anak laki-lakimu jangan harap. Lily. Aku sudah berkorban untuk keluarga ini. Untuk kamu dan anak-anak. Aku kerja 3 shift sehari, dari pagi sampai malam. Aku cuma tidur 2 jam sehari. Membiayaimu. Semua kebutuhan makan, minum, dan hidup keluarga ini. Hasil keringatku begadang. Aku cuma keluarkan sedikit uang. Untuk biaya kuliah anakku, kenapa tidak boleh? Time kau. Kamu masih mau hidup bersama atau tidak? Kamu percaya tidak? Sekarang juga aku cerai denganmu, anak ini juga tidak aku mau. Lily, kamu, jangan marah dong. Hati-hati anak. Baik, kamu tunggu saja. Kamu mau pergi kemana? Aku mau cari ibumu, minta dia yang nilai siapa benar. Jangan cari ibuku punya penyakit jantung, dia tidak boleh terkejut. Bagus. Dia tidak boleh terkejut, aku boleh terkejut ya? Aku tetap akan cari dia. Jangan selalu pakai ibuku untuk ancam aku. Ada apa? Hah? Masih mau hidup bersama tidak? Kalau kamu tidak dengar kata-kataku, aku akan buat keributan di depan ibumu, lihat dia berpihak ke siapa. Sudah. Aku salah, boleh tidak? Aku salah. Aku tidak seharusnya membentakmu. Kamu boleh hukum aku sesukamu. Tapi kuliah adalah mimpi Ting Ting. Aku mohon padamu. Bantu Ting Ting. Realisasikan keinginan ini, oke? Kamu akan kuhukum sesukaku. Kalau begitu, berlututlah dan gonggong seperti anjing. Sampai aku tidak marah lagi. Kenapa? Tidak mau? Malu? Kalau begitu, semuanya batal. Baik. Aku berlutut. Tidak, jangan. Poke bodoh. Ayah tidak apa-apa. Asalkan bisa mewujudkan mimpimu. Ayah rela menerima penghinaan. Cepat berlutut. Lebih cepat. Tidak boleh. Kamu pikir siapa dirimu? Pantas berlutut padanya. Berlutut. Gonggong. Gak, Gonggong. gak, Lebih keras. gak, Tidak ku dengar. gak, Tidak puas. gak, 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 gak. Kenapa? Kamulah tulang punggung keluarga ini. Segala sesuatu di rumah ini adalah hasil jerih payahmu. Kenapa kau harus begitu lemah di hadapannya? Kenapa? Aku tidak menganggapmu ayahku lagi. Ting Ting. Ting Ting, pelan-pelan. Tunggu aku. Ting Ting. Ting. Oh.
Ting Ting. Ayah mohon padamu. Untuk nenekmu, pulanglah, Ting Ting. Nenek, nenek, selalu nenek. Aku tidak akan pulang, kamu pulang sendiri saja. Nikmati hidupmu yang enak. Ting Ting, ayah mohon. Jangan buat ayah susah, ayah sungguh sangat sulit. Ting Ting. Ah, Hati-hati, Ting Ting, hati-hati. ayah. Ayah, aku salah. Aku tidak akan kuliah lagi, ayah. Jangan seperti ini. Jangan menakutiku, bangunlah ayah. Ayah, jangan sampai terjadi apa-apa. Anakku yang baik, ayah pasti akan kembali. Kondisi pasien sangat kritis, perlu operasi segera. Dokter, berapa biaya pengobatannya? Pasal kesembuh? Biaya pengobatan. Sekitar 200.000, bisakah sembuh? Sulit dikatakan. 200.000 belum tentu sembuh. Untuk apa diobati? Tidak, dokter, aku mohon. Dokter, aku mohon. Tolong sembuhkan ayahku, aku mohon. Aku akan bersujud, boleh? Aku mohon, dokter. Tidak ada gunanya, kalau mau menyelamatkannya, bayar biaya pengobatan. Bibi, aku mohon. Tolong selamatkan ayahku. Aku salah, aku tidak akan kuliah lagi. Aku tidak sekolah lagi, ya? Tolong, selamatkan dia, ya? Aku akan bersujud. Aku mohon. Bibi, Lily, kalian sudah menikah, jangan main-main dengan nyawa. Aku masih punya tabungan. Orang tua, ada uang tidak dikeluarkan lebih awal. Kondisi pasien sekarang, meski sembuh, akan kehilangan kemampuan berjalan. Harus duduk di kursi roda seumur hidup. Duduk di kursi roda. Tidak bisa cari uang, malah harus aku rawat. Apakah akan diobati? Kalian pikirkan baik-baik. Kalau memang tidak bisa diselamatkan, lepaskan selangnya, minggir, jangan. Lepaskan. Istri tua sialan. Lily, apakah hubungan kita begitu rapuh? Apakah aku begitu tidak berguna, anakku? Dia benar-benar tidak bisa kehilangan ayah. Dan juga anak laki-laki kita yang belum lahir. ayah. Nenek, kamu baik-baik saja? Nenek. Nenek, Cabut saja, HMPH. ayah. Ayah, jangan menakut-nakutiku. Ayah. Ayah, jangan menakut-nakutiku. Anakku, Ayah, jangan menakut-nakutiku. Ayah.
Tidak. Aku tidak boleh mati. Aku tidak bisa meninggalkan putriku. Kumohon, aku tidak bisa mati. Beri aku kesempatan lagi. Aku harus melindungi putriku. Baiklah. Aku bisa memberimu kesempatan. Tapi kamu hanya punya waktu 10 tahun. Dan tidak bisa dalam bentuk manusia. Kamu mau? Mau. Ini dia. Pergi. Anjing siapa ini? Ayahmu sudah mati, aku tidak punya kewajiban untuk membesarkanmu. Cepat pergi. Ini rumah ayahku. Cepat pergi. Ayah, maafkan aku. Jika bukan karena aku yang memaksa kuliah, kamu dan nenek tidak akan mati. Jangan ikut aku. Cepat kembali ke majikanmu. Pergi. Jangan ikut. Aku bahkan tidak bisa menghidupi diriku sendiri. Aku tidak akan membesarkanmu. Dari mana? Kamu lagi. Siapa namamu? Di mana majikanmu? Sebenarnya kita sama. Aku juga baru kehilangan orang yang paling kusayangi. Kalau begitu, kamu namanya Sani saja, ya? Sani. Semoga hidup kita selalu dipenuhi harapan. Sani. Kita jadi teman baik. Halo. Ting Ting, Kamu siapa? aku ibu. Ibu. Kamu ini anak, kenapa bisa begitu bodoh? Dia suruh kamu pergi. Kamu langsung pergi. Rumah ini dibeli oleh ayahmu. Harusnya jadi milikmu.
Ting-ting yang baik. Ibu, aku rindu ibu. Ting-ting jangan menang. Ayah ada di sini. Pokoknya, rumah ayahmu, warisan, biaya pemakaman. Harusnya jadi milik kita. Kita harus minta kembali. Mengerti? Wah, Pak Wang. Suamiku belum dikubur, kamu sudah buru-buru begini. Hati-hati melukai anak kita. Si sampah itu seharusnya sudah lama mati. Legipula. Anak ini memang milikku. Aku memeluk wanitaku sendiri, mencium anakku sendiri. Bukankah itu hakku, kan? Eo. Ayah sayang. Siapa? Si sampah itu sudah mati. Apa Ting-ting sudah pulang? Jangan pedulikan itu dulu, kamu cepat sembunyi. Aku sembunyi di mana? Sembunyi di sini. Siapa yang suruh kamu pulang? Bukankah sudah kubilang, ayahmu sudah mati. Tidak boleh pulang. Rumah ini dibeli Shaoyang. Kenapa anakku tidak boleh pulang? Anakmu? Kamu mantan istri Shaoyang. Benar, Shaoyang sudah mati. Rumah dan hartanya, semuanya milik anakku. Kamu pergi dari sini. Sudah 10 tahun kamu kabur. Kenapa sekarang pulang? Ternyata mengincar harta Shaoyang. Ku beritahu kamu, aku istrinya yang sah. Kamu, jangan mimpi. Sunny. Ja? Anjing dari mana ini? Kamu mau kemana? Jangan pedulikan anjing. Rumah ini harta sebelum nikah, dan anakku punya hak waris. Kenapa semuanya harus kamu monopoli? Pokoknya, rumah dan warisan ini, aku tidak akan memberikan apapun. Kamu, bawa anakmu, cepat pergi dari sini. Kamu tidak bisa tidak memberi. Kalau tidak, kita ke pengadilan, biar pengadilan yang putuskan. Rumah keluarga Zhao kami. Kenapa harus diberikan kedua orang luar? Lina, kamu ini perempuan masih punya malu tidak? Sudah kabur dengan pria lain, masih pulang merampas harta kakakku. Ayah. Wanita ini benar-benar menghayal. Aku tidak memperjuangkan untuk diriku sendiri. Aku memperjuangkan untuk anakku, Ting-ting. Ting-ting adalah darah daging Shaoyang. Warisan Shaoyang seharusnya diberikan kepada Ting-ting. Ting-ting kan cuma perempuan. Harta keluarga kami, keluarga Shao, tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Jadi harta kakakku, semuanya milik keluarga Shao. Ayah. Apa? Kak. Kak. Pokoknya, akulah istri Zhaoyang. Harta ini milikku. Kemanapun, rumah ini untuk anak. Aku kasih tahu, kalian berdua ini orang luar. Rumah dan harta kakakku, semuanya milik keluarga Shao. Kalian mau apa? Kamu siapa sih? Rumah ini milikku. Kenapa jadi milikmu? Aduh, udah. Pegang ini. Kita semua harus saling mengalah. Tabungan Shaoyang dan biaya pemakaman. Kalian berdua bagi rata. Rumah kakakku, kalau dijual. Kita bertiga bagi rata. Gimana? Kalau tidak ada keberatan, tanda tangani saja perjanjian pembagian harta ini. Kak, pergi. Ini rumah ayahku, aku tidak mau jual.
Ting Ting. Urusan orang dewasa bukan urusanmu. Kamu tidak berhak memutuskan jual atau tidak. Iya, anak kecil seperti kamu, urusan jual rumah. Ngapain ikut campur? Rumah ini kenangan terakhir ayahku. Aku tidak setuju dijual. Lina, jaga anakmu. Jangan biarkan dia bicara sembarangan. Ting juga, anak keluarga Zhao. Sudah seharusnya dibawa pulang oleh keluarga Zhao. Dasar apa? Beban seperti ini, kami tidak mau tanggung. Ting Ting kan perempuan. Kalau sudah menikah jadi orang luar, keluarga Sao tidak punya kewajiban mengurus. Lina, kamu kan ibunya. Anak harusnya kamu yang urus. Kenapa waktu bagi harta semua pada datang? Urus anak cuma aku sendiri. Kalau aku yang urus sendirian juga bisa. Rumah dan harta Zhao Yang. Semua akan menjadi milikku. Rumah dan harta semuanya untukmu. Lalu kami bagaimana? Entah uang ini mau dibawa ke pria mana lagi. Aku tidak mau anak itu. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Apa hubungannya dengan aku? Jangan lihat aku. Keluarga Sao kami tidak punya kewajiban menafkahimu. Guk 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 guk. Sudah, jangan ribut di sini. Aduh, pikirkan baik-baik. Anak Ting Ting ini harus punya tempat tinggal yang pasti. Aduh. Ting Ting ini sudah 18 tahun. Sudah dewasa, tidak perlu diawasi. Menurutku, lebih baik berhenti sekolah dan cari kerja. Bisa dapat uang juga. Aku tidak mau. Aku mau kuliah. Kuliah apa? Siapa yang akan membiayaimu? Lebih baik cepat-cepat cari kerja dan menikah saja. Menikah? Ide bagus. Bisa dapat uang mahar juga. Kak, aku punya ide. Likuezi di desa kita itu bagus. Keluarganya kaya, tapi karena cacat, umur 40 tahun. Belum punya istri. Wah, ide bagus. Nanti aku bicarakan. Pasti dapat mahar yang lumayan. Ayahku belum dikubur. Kalian sudah bicara begini. Kalian masih manusia? Aku tidak peduli. Aku mau kuliah, Bu. Aku mau kuliah. Kak. Ting Ting. Ibu juga terbatas. Kamu punya adik yang harus dibiayai. Tidak bisa membiayai kuliahmu. Lebih cepat menikah. Juga jalan yang baik. Tapi pernikahan Ting Ting harus aku yang tentukan. Maharnya untukku. Mimpi. Ting Ting adalah keturunan keluarga Sao. Sekarang kamu ingat dia keturunan keluarga Zhao? Dia juga darah dagingku. Tidak mungkin. Mahar itu milik kami. Jangan lupakan aku. Aku juga berhak dapat bagian. Bagian apa? Ini anakku, semuanya milikku. Ayah. Ayah, di mana kamu? Kak. Apa ini? Dari mana kamu dapat ini? Akta notaris. Nama saya Zhao Wei Guo. Nomor KTP. Rumah tua saya di distrik Dongcheng. Aku ingin mewariskannya. Untuk anak kedua saya, Sao Yang. Nama saya Sao Yang. Sekalian kesempatan ini, aku buat wasiat. Yang aku warisi. Rumah ini. Dan semua hartaku. Semua untuk putriku, Sao Ting. Ayahku sudah buat wasiat.
Semua harta atas namanya adalah milikku. Suamiku. Anjing jadi siluman, ini kan tetangga lawang. Anjing jadi siluman. Suamiku. Anjing jadi siluman. Kenapa suamiku ada di rumahmu? Kenapa sampai jatuh begini? Aku? Kalau tidak bisa jelaskan dengan jelas, aku tidak akan memaafkanmu. Lepaskan. Aku mana tahu dia ada di sini. Lepaskan aku. Tolong, ada orang memukul wanita hamil. Memukul orang. Jangan main tangan. Bicaralah baik-baik, ngapain main pukul? Bagus sekali, Sunny. Bagaimana kamu tahu wasiat kakek dan ayahku? Ada di mana? Hen. Gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Ting Ting, mulai sekarang ikut Mama, ya? Apa yang terjadi? Kamu sudah kabur dengan pria lain. Aku istri Zhao Yang. Ting Ting, harusnya ikut kami. Zhao Yang belum dikubur, kamu sudah selingkuh. Berani-beraninya menyalahkanku. Kalian berdua sama-sama brengsek. Aku tidak tega menyerahkan keponakanku pada kalian. Ting Ting adalah anggota keluarga Shao. Harusnya diurus oleh keluarga Shao. Apa maksudmu keluarga kalian? Kamu masih banyak bacot. Lihat tingkah kalian. Kamu cuma pelakor. Sudah, jangan ribut, jangan ribut. Lebih baik biarkan anaknya yang memilih. Ting Ting, ikut tante saja. Lagi pula selama ini kamu selalu hidup bersamaku. Kamu. Pilih aku sebagai ibumu, minggir sana. Ting Ting, aku ibumu kandung. Hanya ibu yang bisa merawatmu dengan baik, kamu harus memilih aku. Ting Ting, kita semua marga Shao. Benar, para ketua di keluarga. Bisa merawatmu, kamu harus memilih aku, kan? Pilih aku. Pilih Bibi, ya? Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan ikut siapapun. Apa yang kamu bicarakan? Ini bukan lelucon. Aku tidak bercanda. Aku sudah 18 tahun. Aku bisa hidup mandiri. Sudahlah, anak kecil, hidup mandiri apa? Kamu tidak serius, ya, Ting Ting. Jangan nakal, meskipun kamu 18 tahun. Tapi kamu masih anak-anak. Kalian tidak perlu membujukku lagi. Mulai hari ini, aku akan hidup sendiri. Aku akan membuat diriku kuat. Ini benar-benar konyol. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Sebagai anak, hartamu harus diserahkan kepada kami orang dewasa untuk dijaga. Kita robek surat wasiatnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Minggir, rumah milikku, minggir, berikan kepada ibu, lepaskan. Kalian semua pergi, semua harta milikku, minggir. Kak. Tabungan ayah. Biaya pemakaman. Hampir semua sudah dipindahkan oleh Ibu Tiri. Hanya mengandalkan sedikit uang ini, apalagi kuliah. Bahkan hidup saja tidak terjamin. Apa benar harus menjual rumah? Tidak. Rumah adalah satu-satunya kenangan ayah, tidak boleh dijual. Kak. Ibu. Paman Feng, ada apa datang terlambat seperti ini?
Paman ingin berbicara denganmu tentang ibumu. Apa itu? Tidak ada, hanya ingin mengobrol dengan anak perempuanku. Oh, sudah larut. Aku mau istirahat. Kamu mau apa? Anakku, biarkan paman menyayangimu dengan baik. Lagi pula, air yang subur tidak mengalir ke sawah orang lain. Kak. Mau lari kemana? Bisa lari? Percaya tidak aku akan bilang ke ibu? Mau lari kemana? Ibumu sudah pulang kampung. Kamu teriak sampai serak pun tidak ada gunanya. Kak, kak, kak. Anjing gila, berani-beraninya menggigit aku. Sunny, terima kasih. Kak, 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 kak. Anjing gila, berani-beraninya menggigitku. Aduh, Anjing siapa ini? Kok nggak pakai tali? Bang, mending kita tangkap dulu aja. Nanti cari pemiliknya. Iya juga ya. Anjing siapa sih? Baju gua sampai sobek digigit. Cari tu pemiliknya, suruh ganti rugi. Eo Kijar. Lari terus lu. Hari ini gua harus dapat ganti rugi dari pemiliknya. Eo. ayah tiri dibawa pergi. Dari wajah ibu, aku tak melihat kesedihan. Sebaliknya, dari matanya, aku melihat sedikit kelegaan. Akhirnya terbebas dari iblis itu. Juga membuatnya lega. Ibu? Sebenarnya ibu masih mencintai ayah kan? Apa? Aku lihat ibu masih menyimpan fotonya. Setiap kali dia memukul ibu, ibu selalu menatap fotonya sambil menangis. Sebenarnya aku sudah menyesal sejak meninggalkan kalian. Ayahmu orang baik. Aku masih terlalu muda, tidak tahu menghargai. Lalu kenapa ibu tidak kembali? Aku terlalu menyakiti ayahmu. Dan saat itu aku hamil anak Feng Zhe. Aku malu untuk kembali. Andai ayahmu masih hidup, aku sangat ingin meminta maaf padanya. Beban hatiku pun terlepas saat itu. Ibu benar-benar menyesal, aku percaya. Jika ayah masih hidup, pasti akan memaafkan wanita yang menderita ini. Masih. Sama-sama. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada anjing ini. Sunny.
Anjing ini yang menuntun kita ke sini, kan? Dia juga menggigit baju kakakku sampai sobek. Ibu, surat penerimaan datang, aku diterima. Biar ibu lihat. Selamat ya nak, akhirnya keterima di universitas impianmu. Ibu, aku mau ke atas merapikan barang. Halo bang, ting-ting kita zima kuliah. Tapi uang kuliahnya masih kurang sedikit, gimana? Bisa bantu patungan nggak? Hello. Zhao Yang. Maaf. Dulu kalau aku tidak meninggalkanmu. Tidak meninggalkan rumah ini. Putri kita tidak akan hidup susah seperti ini. Kamu juga tidak akan mati. Aku tidak sengaja kembali untuk minta uang. Tapi aku tidak butuh uang. Feng Ze bilang akan membunuhku. Aku yang bersalah padamu. Untuk kuliah. Dan agar keluarga ini bisa keluar dari kesulitan. Akhirnya aku mengambil keputusan. Bu. Jual saja rumahnya. Ini peninggalan terakhir ayahmu untukmu. Kamu tega? Sunny, kamu ngapain? Anjing ini pipis sembarangan. Pergi. Bu. Bu, itu apa? Ini uang simpanan rahasia ayahmu. Lau Zhao, aku tanya abang, kok tidak ada catatan tabunganmu? Ternyata kamu beli obligasi negara, kamu juga ceroboh. Disimpan di tempat yang begitu jelas, kok aku tidak sadar ya? Wasiat kakek. Uang simpanan rahasia ayah. Sunny, kamu memang hebat. Kok bisa begitu hebat sih? Anjing ngerti apa sih? Kebetulan aja. Enggak kok, Sunny tidak pernah pipis sembarangan. Pasti ayah yang membantu kita. Dia pasti membimbing Sunny untuk membantu kita menemukan tempat ayah menyimpan uang rahasia, kan? Kamu kebanyakan mikir, ini kan Sunny sudah besar. Sudah musim kawin, kalau anjing lagi birahi suka pipis sembarangan. Kalau lagi birahi suka pipis sembarangan gimana? Ayo kita sterilkan saja. Kamu tidak setuju ya? Kak Biao, di sini tempatnya. Linli, kamu datang lagi buat apa? Kalian siapa? Jangan sentuh barang-barang di rumahku. Kami datang untuk menagih hutang. Ini surat hutangnya. Pokok plus bunga, 800.000. Tunggu. Ini uang yang dihutang Linli. Kenapa cari kami untuk bayar? Zhao Yang adalah suamiku, harta suamiku. Itu milikku, dia bohong. Zhao Yang sudah meninggal, dan harta sudah dibagi. Barang di sini bukan milikmu. Ayahku semasa hidup, begitu baik padamu. Selalu setia. Bisakah kamu melihat wajahnya? Lepaskan kami, ya? Aku juga tidak punya cara.
Aku ditipu, Wang Shuai bilang mau ajak aku bisnis. Minta aku jaminin pinjaman, tapi ternyata dia kabur. Ting Ting, bantu tante sekali saja. Tante pasti kembalikan uangmu. Pergi, kenapa kami harus membantumu? Dan kalian juga. Aku beritahu, uang ini tidak kami berikan. Cepat pergi, atau aku laporkan polisi. Dasar licik, masih mau ngemplang? Dengar ja. Di dunia ini tidak ada utang yang tidak bisa kutagih. Hari ini harus bayar. Biao, ini ada obligasi negara 100.000. Bagus, Xiaoyang. Berani sembunyikan uang dariku? Piao, ambil ini, tidak boleh, itu uang sekolah anakku. Kalian tidak boleh ambil. Dasar licik. Masih berani rebut uang? Biao, ini ada rumah lagi. Obligasi 100.000, rumah 500.000, kasih kami 200.000 lagi. Kita selesai. 200.000, mana kami punya uang sebanyak itu? Dan rumah ini, peninggalan mantan suamiku untuk anakku, kalian tidak boleh ambil. Jangan banyak bicara. Aku bilang bisa ambil ya bisa. Anak ini lumayan cantik. Kau mau apa? Serang aku saja. Dasar licik. Gadis ini lumayan cantik. Pergi. Bawa dia ke toko, temani minum bayar utang. Jangan sentuh dia. Jangan. Jangan sentuh anakku. Anjing ini galak, takut menggigit. Takut apa sih? Anjing jenis ini tidak akan menggigit. Hanya menggonggong. Serang. Dasar kalian tidak berguna. Biao, jangan dulu. Anjing ini kulihat tidak normal. Lihat dia begitu galak. Bahkan ngiler. Ceketnya. Itu anjing gila kalau digigit. Bisa kena rabies, iya. Sunny, Cing Cing, berani banget. jauh-jauh darinya, kamu nggak dengar mereka bilang? Itu rabies. Sudah divaksin rabies. Tapi tadi mereka bilang, Kamu nggak lihat? Tadi itu cuma pura-pura. anjing, bisa secerdas itu? Ting Ting cepat sedikit. Mereka bakal balik lagi. Ini semua sama kita. Ada hubungan apa sih? Mereka kelihatannya berbahaya. Kita harus ngungsi. Udah, nggak usah bawa-bawa. Ayo pergi. Mau lari kemana? Anjing ini mau gigit lagi. Kalau nggak mau digigit anjing gila, cepat pergi. Kamu pikir pelihara anjing gila itu hebat? Kita nggak ada cara lain? Ayo, bawa Bill ke sini. Pelihara anjing hebat ya? Hari ini kasih yang lebih ganas. Anjing Peterong Murni. Anjing peliharaan kayak kamu. 3 menit langsung mati. Anjing ini keras kepala ya. Katamu anjing Peterong. Masih nggak takut? Nanti lihat kamu masih bisa teriak atau enggak. Biu, sir, jijit jia. Sunny, jangan pergi. Sunny.
Anjing peliharaan ya cuma anjing peliharaan, langsung ditindih Bio. Digosok di lantai. Gigit, gigit, gigit keras, gigit dia. Jangan gigit Saniku. Anjing ini keras kepala, nggak mau kalah. Tapi percuma. Janetinya imang beda. Anjing peliharaan nggak bisa lawan anjing petarung. Aneh, ini anjing peliharaan? Jejejit Sam Papik Pelur. Kok masih ganas ya? Iya, anjing peliharaan ini. Kok lebih ganas dari anjing petarung? Kayak nggak takut mati. Sani semangat, Sani semangat, Sani semangat, Sani semangat. Sani semangat. Sani, gigit dia. Anjing ini terlalu kuat, Bill kayak nggak kuat. Anjing peliharaan ini sepertinya sudah jadi siluman, sengaja membiarkan Bill menggigit kaki depannya. Lalu membuat Bill mengunci lehernya. Hei Bill, jangan lari. Sani, kamu harus bertahan. Dengar tidak? Akta notaris. Sani, kamu pasti akan baik-baik saja. Kamu pasti akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana kondisi Sani? Lukanya terlalu parah sepertinya. Dokter, tolong selamatkan dia, aku mohon. Tolong selamatkan dia, aku tidak mau dia mati, aku mohon. Ting ting. Ting ting, Tenangla. Tolong selamatkan dia, aku mohon. Sani, aku di sini, aku di sini. Aku di sini, Sani. Aku di sini, kamu harus sembuh. Kamu dengar tidak, Sani? Ayah, kamu di mana? Ayah. Ting ting, Tenangla. Ayah. Ting ting, Tenangla. Dia adalah Sani, bukan ayahmu. Kamu sudah gila karena rindu ayahmu. Dia selalu menggunakan cara ayah. Untuk mengucapkan selamat tinggal padaku, dia adalah ayah, dia adalah ayah. Dia adalah ayahku. Sani, Sani. Aku di sini, Sani. Aku di sini, Sani. Aku di sini. Kamu harus sembuh. Kamu dengar tidak? Sani. Sani. Jangan, jangan. Sani, bangunlah, Sani. Sani, kamu adalah sahabat terbaikku. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi, bangunlah, ya? Para netizen. Halo semuanya. Tolong bantu host dengan follow dan like. Mesin belajar kami ini mencakup semua pelajaran dari SD sampai SMA. Semua kursus, pengajaran oleh guru terkenal, penjualan langsung dari pabrik, jika kamu pesan sekarang, akan mendapatkan manfaat juga. Untuk menutupi biaya kuliahku, ibu mengikuti tren. Mulai live streaming jualan. Tapi, Barang sampah, tidak ada gunanya sama sekali. Di Taobao model yang sama lebih murah, benar-benar penipu. Mesin belajar ini, itu cuma tipuan. Apa salahnya mesin belajar kami? Bagaimana bisa mesin belajar kami menipu? Kualitasnya sudah bersertifikat. ibu live streaming cuma untuk mengumpulkan uang sekolahku. Kalian jangan terlalu kejam.
Lagi-lagi trik menjual kesedihan, jijik banget. Kami tidak berpura-pura, ini semua nyata. Hahaha, lihat anjing itu. Anjingnya nangis, bahkan nangis sambil berlutut. Anjingnya nangis sangat menyedihkan. Anjing saja ikut tampil. Kamu ini penghina yang tidak punya otak. Kalau kamu bisa membuat anjing menjual kesedihan, aku kasih kamu 10 juta. Semua makhluk punya jiwa, anjing setia seperti ini langka di dunia. Sepertinya host benar-benar dalam kesulitan. Terima kasih hadiah dari netizen semua. Terima kasih. Aku sangat suka anjing ini. Aku tawar 200.000. Sunny adalah keluarga kami. Berapapun harganya tidak akan aku jual. Bagaimana cara kalian memelihara? Cuma tahu makan dan tidur. Ini. Cepat lihat anjing itu. Waduh, anjing ini keren banget, bisa belajar. Anjing ini belajar sangat serius. Lucu banget. Apa ini alat belajar ajaib? Mungkin. Blogger ingin pesan. Tunggu sebentar. Aku akan hubungi pabrik. Stok segera tersedia. Selamat datang di Anjing Jenius. Live streaming Sunny, Netizen Samuel. Follow dan like ya. Selanjutnya kita lanjutkan pertunjukan anjing jenius. Sunny, Berapa hasil soal ini? Anjing bisa hitung matematika. Ini terlalu ajaib. Anjingnya hebat banget. Soal sederhana seperti ini bisa dilatih untuk melakukannya. Tidak perlu kan? Netizen ini merasa soalnya terlalu mudah ya? Ya ampun, dia bahkan bisa perkalian, benar-benar jenius. Anjingnya hebat banget. Anjingnya benar-benar luar biasa. Palsu, pasti sudah dilatih sebelumnya. Dia cuma bisa beberapa soal itu aja. Hanya bisa soal yang sudah dilatih sebelumnya. Ayo netizen kasih soal langsung. Sunny kita jawab langsung, oke? Netizen Ji Xiangshu bilang, 3 kali 5 berapa? Sunny bilang 5 balas. Netizen Babi Terbang bilang, 81 dibagi 9. Netizen ini keterlaluan, pembagian susah banget. Sunny bilang sama dengan 9. Lihat kan? Pembagian juga gampang buat kita. 93 kali 96. Kamu netizen, agak keterlaluan ja? Soal yang kamu kasih, aku aja nggak bisa hitung cepat. 8,928. Masih ada yang meragukan IQ Sunny kita? Tahu nggak kenapa anjing kita jenius banget? Karena setiap hari pakai mesin belajar ini. Anjing aja bisa hitung tambah kurang kali bagi. Anjing bisa sehebat ini, anakku pakai.
Pasti dapat nilai sempurna terus, harus beli. Demi anak, berapapun harganya harus dibeli. Apa? 1000 mesin belajar laris lagi. Jangan panik ya, aku akan hubungi pabriknya. Sunny, gimana caramu bisa? Ayah, aku yakin arwahmu melindungiku. Ting Ting kenapa nasibnya sial banget? Baru beberapa hari bahagia, dia masih muda. Kok bisa kena penyakit begini? Tante, jangan terlalu sedih. Kata dokter Ting Ting masih muda. Kemungkinan sembuh bisa sampai 50%. Kalau bisa temukan sumsum tulang yang cocok. Kemungkinan sembuh lebih besar. Kata dokter. Dengan kondisi mental Ting Ting sekarang. Hal ini. Lebih baik jangan diberitahu. Apa sih yang gak boleh aku tahu? Ting Ting, kok kamu keluar? Cepat kembali ke kamar. Bu, aku cuma anemia dikit. Ngapain heboh banget? Tetap harus dirawat, nanti daftar rawat inap. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku mau pulang. Ayo, Sunny. Ting Ting. Tidak boleh. Kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku, ya? Tidak ada. Matamu saja menghindar. Apa yang barusan kamu katakan tidak ingin aku tahu? Jujur saja. Aku, Kalau kamu tidak mau bilang hari ini, aku pasti tidak akan dirawat di rumah sakit atau menerima pengobatan apapun. jangan, Ting Ting. Sebenarnya aku ingin bilang. Ting Ting. Menikahlah denganku. Kamu melamarku? Ting Ting. Kamu tidak salah dengar. Sebenarnya, aku selalu memikirkanmu. Bisa bertemu denganmu lagi adalah keberuntunganku. Aku sebenarnya sudah lama ingin memberimu kejutan. Sudah kubilang ke tante. Jangan beritahu dulu. Tapi kamu sudah tahu. Ting Ting. Aku mencintaimu. Bersama. Apa? Kamu selalu bawa cincin? Kamu benar-benar tahu caranya memilih tempat. Ting Ting. Aku tahu ini terlalu mendadak. Tapi aku ingin memberitahumu. Kamu adalah yang paling penting dalam hidupku. Apapun tantangan di masa depan. Aku ingin menghadapinya bersamamu. Biarkan aku merawatmu dan menemanimu seumur hidupku. Boleh? Ting Ting. Menikahlah denganku. Boleh? Menakala dengannya. Sudah, aku sudah setuju. Ayo pulang. Sunny, ayo pergi. Tante. Kondisi Ting Ting sekarang berkembang sangat cepat. Aku ingin mengadakan pernikahan dalam sebulan. Yotong, kamu sudah yakin? Kondisi Ting Ting sekarang. Tante, aku sudah sangat yakin. Meskipun waktu Ting Ting sekarang singkat, aku juga berharap bisa menemaninya berjalan bersama. Tapi, ini paket dan contoh foto kami. Mau lihat? Yotong. Kenapa buru-buru banget? Kemarin baru aja melamar. Hari ini langsung foto prewedding. Karena sudah dipastikan, semua persiapan pernikahan harus dipercepat. Aku mau angkat telepon dulu.
Oke. Xiao Tong, tes kecocokan dengan anakku gagal. Gimana dong? Tante, jangan panik, masih ada harapan. Kita bisa minta sepupu-sepupu Ting Ting untuk mencoba. Asalkan ada hubungan darah. Tingkat keberhasilan tes kecocokan akan tinggi. Iya, keluarga di pihakku tidak masalah. Tapi karena urusan rumah, dengan keluarga di kampung Ting Ting, hubungannya tegang, takut mereka tidak mau. Untuk menyelamatkan Ting Ting, harus dicoba. Kita pergi sore ini, aku akan memohon pada mereka. Yotong dan ibuku pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Aku harus cari tahu. Aku paham, ini untuk biaya pengobatan. Bukan, kami bukan minta biaya pengobatan. Pengobatan terbaik untuk leukemia adalah transplantasi sel punca hematopoietik. Ibu Ting Ting dan adik Ting Ting, tes kecocokan gagal. Kalian semua adalah keluarga yang punya hubungan darah dengan Ting Ting, tingkat keberhasilan tes lebih tinggi dari orang biasa. Jadi aku mohon, tolong bantu untuk tes kecocokan sel punca dengan Ting Ting. Tolong, selamatkan anak ini, transplantasi sel punca. Bagaimana caranya? Mungkin sumsum tulang. Kayaknya pakai jarum besar, ambil sumsumnya. Untuk si Ting Ting itu. Sudah kuduga. Musang berbulu ayam, niatnya jahat. Ini bukan minta duit, ini mau bunuh orang. Bukan. Transplantasi sumsum tidak mematikan, iya. Hanya ambil sebagian kecil sumsum. Sumsum bisa regenerasi dalam 2 minggu, tidak bahaya. Tidak ada pengaruhnya. Operasi, bagaimana bisa tidak mempengaruhi tubuh? Aku tidak mungkin mengorbankan kesehatan dan nyawaku. Untuk mengambil risiko, aku tidak bisa membantu. Pergi. Tolong, kalian bisa cek di internet. Benar-benar tidak ada pengaruhnya pada tubuh. Tolong. Para sesepuh, tolong. Tolong. Ibu Yotong, jangan berlutut lagi. Ting Ting, Bukankah kamu akan menikah dengan Yotong? Kami pulang ke kampung halaman untuk memberitahu keluarga dan teman. Jangan sembunyikan lagi dariku. Aku sudah mendengarnya di luar. Yotong. Kamu karena aku sakit, jadi kamu terburu-buru menikah, ya? Terima kasih. Tapi aku tidak ingin membebanimu, aku juga tidak ingin kalian menderita karena aku. Jadi kita pulang sekarang, ya? Kita tidak memohon pada mereka lagi. Ting Ting. Ini harapan hidupmu. Selama gadis yang kusuka bisa hidup, aku menderita sedikit. Apa artinya? Aku mohon, tolong selamatkan tunanganku. Asalkan Ting Ting bisa hidup, aku rela melakukan apa saja. Ini terlalu rendah, masih pakai trik pura-pura menderita. Aku beritahu kalian, aku tidak akan mengorbankan kesehatanku untuk gadis itu. Mengerti? Anjing tahu apa? Pasti sudah dilatih sebelumnya. Masih pakai trik pura-pura menderita. Kakak, jangan lemah hati. Yingzi cukup. Ting Ting juga keponakan kita. Kita bahkan tidak lebih baik dari anjing. Nok Ponggun.
Aku akan bicara soal pernikahan kalian. Aku akan datang, tapi soal transplantasi sumsum tulang, biarkan kami pertimbangkan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ting ting. Bibi, ayo cepat ke rumah sakit. Ayo. Sunny, kamu mau kemana? Cepat naik mobil. Tahan sebentar lagi, sekolah sudah dekat. Di sekolah, belajarlah yang giat. Dengan pendidikan, masa depanmu akan cerah. Kak, nilai kamu bagus banget, benar-benar nggak mau sekolah lagi? Kondisi keluarga terbatas, aku nggak bisa tinggal diam. Melihat kalian berdua putus sekolah. Di sekolah, belajarlah yang giat. Yakin impian kakak. Kak, aku pasti akan belajar giat. Nanti aku yang merawatmu. Kakak percaya sama kalian. Kakak selalu merawatku. Aku ingat waktu kecil. Aku penakut dan lemah. Setiap kali melihatku dibuli orang, kakak selalu membelaku. Orang tua sudah lama meninggal. Kakak yang selalu merawat kami. Di mata aku, kakak seperti ayahku. Kakak selalu memberikan semua makanan enak. Padaku, dia nggak makan sama sekali. Ayah, sejak kecil, kakak nggak pernah biarkan kami sedih. Sekarang, aku memperlakukan anaknya seperti ini. Apa aku masih manusia? Semakin tua, semakin mementingkan keuntungan, hidup tanpa rasa kemanusiaan. Dokter bilang, kondisi Ting Ting memburuk dengan cepat. Pengobatan terbaik adalah transplantasi sumsum tulang. Ada kabar dari kampung halaman Ting Ting? Kita masih punya harapan. Aku sudah menghubungi Bank Sumsum Tulang Nasional. Begitu ada donor yang cocok, mereka akan langsung menghubungi kita. Ini semua salahku. Kalau saja dulu aku nggak meninggalkan Ting Ting, dia nggak akan menderita seperti ini. Bu, bukan masalah itu. Ting Ting, kami nggak terlambat kan? Tenang saja. Kami semua datang untuk tes kecocokan. Nok, kamu pasti akan sembuh. Terima kasih. Tuan Yo, bisa mendekat sedikit? Iya, tersenyum, lebih ceria. Bagus, pertahankan. Ganti pose, bisa sedikit miring ke kamera. Iya, putar kepala ke sini. Tetap hebat ya. Jangan bergerak, ulangi sekali lagi. Oke, ganti pose lagi. Jatan. Oke, sudah kerja keras. Istirahat dulu, nanti syuting di luar. Ting Ting, dengan kondisi kesehatanmu sekarang, harus segera dirawat di rumah sakit. Tidak perlu buru-buru dirawat. Tapi kamu, Sekarang kan belum menemukan donor yang cocok. Aku ingin secepatnya menyelenggarakan pernikahan. Agar nanti setelah kemoterapi, aku tidak jadi jelek. Aku ingin tampil cantik. Di pernikahan kita, tidak bagus? baik. Fotografer, bolehkah aku berfoto bersama anjingku? Tentu saja, tidak masalah. Ayo Sunny. Cepat.
Sunny. Dokter, ada apa dengannya? Anjingmu memiliki tumor di kepalanya. Karena tekanan tumor, dia pingsan. Tumor? Bagaimana bisa ada tumor? Bisa disembuhkan? Anjingmu sudah terlalu tua, pengobatan tidak ada artinya lagi. Disarankan untuk menghentikan pengobatan. Tidak mungkin berhenti, berapapun biayanya aku akan menyembuhkannya. Tidak mungkin, dokter tolong bantu aku. Ting Ting. Tenang, jangan gegabah, jaga kesehatanmu. Dokter, berapa lama Sunny bisa bertahan? Sulit dikatakan, dengan kondisi saat ini. Tidak akan lama, mungkin 3 bulan. Kapan dia bisa bangun? Sulit dikatakan, mungkin tidak akan pernah bangun. Pengantin, 20 menit lagi pernikahan dimulai. Oh, tahu. Tiga hari. Ayah, jika Sunny benar-benar malaikat yang kau kirim, tolong lindungi dia agar bangun. Pengantin hari itu sangat cantik. Tidak secantik putriku. Aku tidak tahu, nanti di pernikahanmu, aku akan menyerahkanmu. Ke tangan siapa? Kamu tidak akan melupakan ayah karena punya pacar, kan? Tidak mungkin. Lagi pula aku belum tentu akan menikah. Kalau tidak bertemu dengan yang cocok. Ya sudah, aku hidup sendiri saja. Bodoh, masa tidak menikah? Jangan khawatir. Ayah akan memilihkan yang terbaik untukmu. Saat menyerahkanmu padanya, ayah akan bilang, kalau dia berani menyakitimu, ayah akan menghajarnya. Ayah, aku sangat berharap ayah bisa hadir di pernikahanku. Ayah pasti bisa melihatnya, kan? Hen Gianchen, giliranmu naik panggung. Baik. Sunny, kamu pasti akan datang, kan? Para tamu undangan, mari kita sambut. Pengantin wanita yang cantik, Xiao Ting. Ayah, apakah ayah sedang menatapku? Aku sama sekali tidak takut mati. Karena aku sebentar lagi akan bertemu dengan ayah. Ting Ting, ibu bangga padamu. Kamu adalah anak perempuan yang paling tangguh. Ibu yakin kamu akan bahagia. Ting Ting, apapun kesulitan yang kamu hadapi, kami akan selalu mendukungmu. Ting Ting, Bibi akan selalu berdiri di sampingmu. Kamu adalah gadis yang pemberani. Aku tahu, kamu akan tetap kuat.
Semangat! Ting Ting? Lingli, hari ini adalah hari bahagia putriku. Kamu mau apa? Satpam, usir wanita pengacau ini. Aku bukan mau mengacau, aku mau minta maaf. Ting Ting, maafkan aku. Ini semua salah bibiku yang terlalu sombong. Setelah ayahmu pergi, baru aku sadar betapa baiknya dia. Aku tidak bisa berbuat banyak untukmu. Dengar kamu menikah hari ini, aku sengaja datang untuk memberkatimu. Bisa memaafkan bibimu? Bibi, semua sudah berlalu. Terima kasih sudah datang ke pernikahanku. Ayah, Sani pasti akan datang. Kan? Sani. Ayah, apakah ayah mengirim Sani untuk memberkatiku? Yotong. Terima kasih sudah selalu menemaniku. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu mengingat cinta kita. Ting Ting. Aku akan selalu mencintaimu. Apapun yang akan terjadi di masa depan, aku akan selalu menemanimu. Silakan pengantin pria dan wanita saling bertukar cincin. Ting Ting. Kondisi pasien sudah kami evaluasi secara menyeluruh. Dengan berat hati kami memberitahukan, kemoterapinya tidak mencapai hasil yang diharapkan. Penyakitnya juga tidak terkontrol dengan efektif. Maaf. Lalu sekarang harus bagaimana? Apakah masih ada metode pengobatan lain? Kami sudah mencoba semua metode pengobatan standar. Satu-satunya pengobatan yang tersisa sekarang adalah transplantasi sumsum tulang. Tapi kamu harus tahu, transplantasi sumsum tulang adalah prosedur yang sangat sulit, terutama dalam menemukan donor yang cocok. Dokter, jika tidak menemukan donor yang cocok, berapa lama anak saya bisa bertahan? Kondisi setiap pasien berbeda-beda. Tapi tenang, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kesehatan Nona Zhao.
Tapi melihat kondisi Nona Zhao saat ini, sepertinya tidak akan bertahan lama. Ibu, Ting Ting, kenapa kamu keluar? Cepat kembali berbaring. ibu. Berbaring terus sampai pegal. Ting Ting. Dengar kata ibu, pulanglah. Aku tadi mendengar apa yang dokter katakan pada kalian. Aku sudah mendengarnya. Aku tidak akan bertahan lama. Tidak apa-apa, semua orang pasti mati. Lagi pula, aku punya orang yang sangat mencintaiku menemaniku. Aku sudah sangat bersyukur. Sunny. Aku ingin melihat matahari terbenam. Maukah kamu menemaniku? Hari ini sepertinya tidak bisa melihat matahari terbenam, tapi tetap indah. Ada apa, Sunny? Tidakkah kamu merasa ini indah? Apakah kamu sudah tahu aku akan segera meninggalkanmu? Sedang marah padaku ya? Maaf, Sunny. Aku tidak bisa menemanimu lagi. Jangan pernah lupakan aku. Aku merasa sangat beruntung. Sepertinya ada yang menemaniku. Pasti kamu ya, Ayah. Karena ada kamu yang menemani, aku sama sekali tidak takut. Aku akan segera menemanimu. Ting Ting. Ibu tidak merawatmu dengan baik. Di kehidupan selanjutnya, masih ingin menjadi ibumu. Ting Ting. Saat kamu masih hidup, seharusnya aku lebih baik padamu. Paman minta maaf padamu. Di kehidupan selanjutnya harus bahagia ya. Ting Ting. Aku akan merawat ibumu dengan baik. Ting Ting. Bisa bertemu denganmu adalah keberuntunganku. Ayah. Sunny.